Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat bagaimana tata cara salat hari raya. Pembahasan kita adalah mencakup tentang hukum mengerjakan salat hari raya, kemudian waktu mengerjakan salat hari raya, dan termasuk tata cara serta bacaan yang kita bacakan dalam salat hari raya. Hukum mengerjakan salat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, itu adalah sunat muakkad. Artinya sangat digalakkan untuk dikerjakan. Kenapa sunat muakkad? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuwadhabah ataupun tidak pernah meninggalkan salat kedua hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan bahkan ada juga pendapat yang mengatakan hukum mengerjakan salat hari raya itu adalah fardu kifayah. Orang yang berpendapat seperti ini, ia meninjau kepada syiar Islam. Mengerjakan salat itu adalah merupakan syiar Islam, maka hukumnya fardu kifayah. Namun pendapat yang kuat adalah sunat muakkad. Dan mengerjakan sholat hari raya ini disunatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Namun bukan berarti tidak boleh dikerjakan secara sendiri. Jika tidak dilakukan secara berjamaah, kita bisa mengerjakan secara infirad ataupun sendirian, ya, seperti mengerjakannya di rumah misalnya. Namun jika kita kerjakan di rumah, jika ada anggota-anggota keluarga yang lainnya, sebaiknya kita mengerjakannya secara berjamaah juga. Kemudian waktu mengerjakan sholat hari raya. Waktu mengerjakan sholat hari raya itu adalah di antara terbit matahari dan tergelincir matahari. Begitu terbit matahari di ufuk timur, ini menandakan sudah masuk waktu sholat hari raya. Batasannya adalah hingga tergelincir matahari ataupun hingga masuk waktu zuhur. Namun demikian, tetap waktu yang terbaik untuk dikerjakan adalah ketika matahari sudah mulai menanjak tinggi sedikit. Ya. Para ulama mengatakan ketika matahari sudah meninggi dengan kadar 1 tombak. Artinya ketika matahari sudah berada 1 tombak pada pandangan mata, ketika itulah waktu yang sangat baik untuk kita kerjakan sholat hari raya. Ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk dalam tata cara mengerjakan sholat hari raya. Sholat hari raya adalah sholat sunat muakkad yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kita takbiratul ihram dengan meniat salat hari raya Idul Fitri ataupun salat hari raya Idul Adha. Contoh niatnya adalah sahaja aku salat hari raya Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi imam, sahaja aku salat sunat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah. Jika makmum berarti sebagai makmum. Setelah takbiratul ihram, kita disunatkan untuk membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kemudian kita takbir sebanyak 7 kali takbir pada rakaat pertama. Kita takbir sebanyak 7 kali takbir. Ini sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Tirmizi, annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil ula sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada 2 hari raya, maksudnya pada salat 2 hari raya. Pada rakaat pertama 7 kali takbir qablal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Wa fis saniyah khamsan qablal qiraah. Dan pada rakaat yang kedua beliau bertakbir sebanyak 5 kali takbir sebelum membaca qiraah. Adapun sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian
Di antara bacaan takbir, kita disunatkan membacakan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Yaitu subhanallah, tahmid adalah alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar. Kalau kita gabung dan kita rangkaikan, kita pakai huruf waw ya. Maka jadi seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika kita ingin lebih sempurna lagi, kita bisa menambahkan dengan membaca hauqalah. Hauqalah itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita bacakan di antara takbir. Antara takbir pertama dengan takbir kedua. Antara takbir kedua dengan takbir ketiga. Takbir ketiga dengan takbir keempat. Antara takbir keempat dan takbir kelima. Antara takbir kelima dan keenam. Dan antara takbir keenam dan takbir ketujuh. Artinya jumlah tasbih yang kita bacakan adalah 6 kali. Karena takbirnya tadi 7 kali. Berarti yang ada di antara takbir itu adalah 6 kali. Setelah kita takbir 7 kali, kemudian kita membacakan qiraah. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kita sunat membacakan ayat. Pada rakaat pertama disunatkan membacakan Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua disunatkan membacakan surat Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Demikianlah tata cara mengerjakan salat hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Andai kata dalam salat kita misalnya lupa bertakbir 7 kali, apakah salat kita sah atau tidak? Salat kita, jawabannya adalah salat kita tetap sah sebagai salat hari raya. Karena membacakan takbir itu hanyalah hukumnya sunat. Makanya tidak mengapa andai kata seseorang ataupun imam lupa membacakan takbir. Lupa membacakan takbir yang 7 kali. Ataupun tidak cukup 7 kali. Atau lupa membacakan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Ini tidak masalah. Karena hukumnya sunat. Hanya saja kita telah luput daripada salah satu pahala sunat. Oke, demikianlah pembahasan singkat kita tentang tata cara mengerjakan salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, jadi niatnya, andai kata Idul Fitri, kita niat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, ya kita niat Idul Adha. Demikianlah ulasan singkat. Kami rasa sudah bisa dipahami dan dimengerti. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mempraktekkannya di hari raya Idul Fitri beberapa hari lagi. Semoga bermanfaat dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.